Materi hari ini mengenai kendala-kendala menyimak. Tujuan pembelajaran, mahasiswa memahami berbagai kendala dalam menyimak, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kendala menyimak merupakan kesulitan seseorang dalam menangkap suatu pembahasan dan tidak adanya pemahaman terhadap kosakata, pola kalimat, dan lain-lainnya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Definisi lain, kendala menyimak merupakan rendahnya pemahaman seseorang pada materi yang dibahas saat melakukan kegiatan menyimak. Kendala menyimak menurut para ahli, menurut Hunsaker, Stuart, dan Montgomery. Kendala menyimak menurut Hunsaker. Yang pertama, penyimak tidak memiliki motivasi dan sikap yang baik dalam kegiatan menyimak. Dua, penyimak tidak terampil dalam memusatkan perhatiannya secara penuh untuk jangka waktu yang lama. Tiga, penyimak kurang dalam memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai permasalahan yang dibahas pembicara. Empat, tempat untuk kegiatan menyimak tidak layak pakai sehingga penyimak malas untuk menyimak. Lima, penyimak tidak menyukai pembicara sehingga cenderung sulit untuk menyimak materi permasalahan yang dibahas. Enam, waktu yang digunakan pembicara 3 kali lipat lebih lama sehingga penyimak melakukan kegiatan lain yang datang secara tiba-tiba. 7. Cara berbicara yang dilakukan pembicara memengaruhi penyimak dalam kegiatan menyimak, seperti membaca terlalu cepat atau membaca terlalu lama. 8. Penyimak memiliki kekurangan dalam keterampilan menyimak. Kendala menyimak menurut Stuart. Yang pertama, penyimak sudah mengetahui lebih dahulu permasalahan apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, penyimak sedang merencanakan apa yang harus dipersiapkan sewaktu gilirannya tiba. 3. Penyimak mungkin lelah atau cemas karena sulit dalam berkonsentrasi saat menyimak pembahasan dilakukan. Keempat, penyimak tidak mendengar karena merasa jemu dengan suara pembicara yang terlalu datar. 5. Pokok pembicaraan yang dibahas terlalu rumit dan sulit dimengerti oleh penyimak. 6. Pokok pembicaraan yang dibahas terlalu sederhana dan mendasar. 7. Pembicara kurang memiliki keyakinan terhadap pembahasan yang sedang disampaikan. Kendala menyimak menurut Montgomery. Yang pertama, penyimak hanya ingin mendapatkan fakta yang ingin dirinya tahu tanpa memedulikan hal lainnya. Yang kedua, penyimak sedang merencanakan rencana pribadi seusai menyimak. Yang ketiga, penyimak memikirkan hal-hal lain saat kegiatan menyimak. Yang keempat, penyimak memiliki daya pikir yang lambat saat menyimak. Yang kelima, penyimak menghindari isi materi yang dibahas terlalu rumit untuk dicerna. Selain kendala menyimak yang disampaikan tiga para ahli tersebut, ada kendala penyimak menurut Chaniago. Yang pertama, seseorang sering diajak mengobrol oleh temannya saat materi sedang dibahas oleh pembicara. Yang kedua, seseorang terlalu ribut saat materi pembahasan sedang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, topik atau pelajaran yang disampaikan kurang menarik, serta suara pembicara yang menyampaikan materi monoton. Yang keempat, suasana ruangan menyimak yang tidak mendukung sehingga tidak nyaman dalam melakukan menyimak. Faktor-faktor
kendala menyimak. Faktor internal yang meliputi faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik, kondisi jasmani penyimak pada waktu melakukan kegiatan menyimak. Kondisi fisik penyimak terdiri atas dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kondisi penyimak saat baik atau prima dan kondisi fisik penyimak saat kurang prima. Faktor psikologis, faktor yang berkaitan dengan gejala kejiwaan penyimak sehingga tidak kondusif untuk menyimak. Faktor eksternal meliputi faktor inhibisi dan faktor pembicara. Faktor inhibisi merupakan segala bentuk gangguan yang berupa suara, cahaya, udara, dan sebagainya yang diterima tubuh atau indera manusia dalam takaran yang tidak normal. Sedangkan faktor pembicara dapat menjadi salah satu kendala bagi penyimak dalam menyerap informasi. Kendala menyimak di lingkungan keluarga meliputi kondisi lingkungan, gangguan teknologi, keterbatasan waktu, kurangnya minat, kelelahan mental dan fisik, gangguan keluarga, dan tidak ada rutinitas. Kendala menyimak di sekolah. Yang pertama, suasana kelas yang bising atau tidak nyaman dapat mengganggu konsentrasi saat membaca atau mendengarkan bacaan. Yang kedua, jadwal pelajaran yang padat dapat membuat waktu untuk membaca atau menyimak materi menjadi terbatas. Yang ketiga, topik atau pelajaran yang disampaikan kurang menarik. Keempat, gaya belajar yang berbeda. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Beberapa mungkin lebih mudah memahami materi melalui visual atau praktik daripada hanya membaca teks. Kelima, bacaan yang terlalu sulit atau tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dapat menjadi kendala. Kesulitan ini dapat berasal dari kosakata yang rumit, struktur kalimat yang kompleks, atau konsep yang sulit. Keenam, gangguan sosial, interaksi dengan teman, pergeseran perhatian, atau gangguan sosial lainnya di dalam kelas dapat mengganggu proses membaca atau menyimak. Ketujuh, keterbatasan akses. Jika materi bacaan tidak tersedia atau sulit diakses oleh siswa, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyimak. Kedelapan, kurangnya latihan membaca. Siswa yang tidak terbiasa membaca secara teratur mungkin mengalami kesulitan dalam menyimak bacaan yang efektif. Kendala menyimak di masyarakat. Yang pertama, keterbatasan akses ke sumber bacaan. Yang kedua, gangguan lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan prioritas yang berbeda. Yang keempat, waktu luang yang terbatas. Kelima, keterbatasan teknologi. Keenam, kurangnya minat atau motivasi. Ketujuh, faktor-faktor sosial dan ekonomi. Dan kedelapan, gangguan kesehatan mental atau fisik. Kendala menyimak dalam pembelajaran daring. Kendala menyimak dalam pembelajaran secara daring. Yang pertama, tidak ada papan tulis. Yang kedua, materi pengajaran yang tidak sesuai. Yang ketiga, kinerja jaringan dan koneksi. Yang keempat, kurangnya perhatian siswa. Dan yang kelima, alat bantu pengajaran yang tidak memadai. Demikian materi mengenai kendala menyimak.
Sampai jumpa di materi berikutnya.